Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin saya Amelia Ulinuha dari kelas pendidikan biologi 4A. Di sini saya akan menjelaskan reaksi saponifikasi pada pembuatan sabun. Apa sih saponifikasi itu? Jadi, saponifikasi adalah proses hidrolisis ester oleh basa kuat seperti NaOH atau KOH yang menghasilkan garam asam lemak atau sabun dan alkohol, biasanya gliserol jika ester berasal dari trigliserida. Tujuan dari praktikum biokimia ini yaitu untuk mengetahui proses saponifikasi atau reaksi pembuatan sabun dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di rumah, serta memahami mekanisme pembentukan sabun dan sifatnya. Apa aja sih alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun ini? Alatnya ada wadah plastik atau kaca, sendok atau pengaduk kayu, saringan kain atau kain tipis. Cetakan sabun bisa menggunakan wadah plastik bekas. Saya menyarankan untuk menggunakan cetakan silikon agar sabun bisa dikeluarkan dengan mudah. Selanjutnya, bahan yang digunakan ada minyak goreng bekas atau minyak kelapa, abu kayu, air biasa, bisa air keran atau air hujan yang telah disaring. Namun di sini saya menggunakan air minum, dan yang terakhir ada soda api atau NaOH. Ini bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan. Ada air alkali. Jadi air alkali itu abu arang yang dilarutkan dengan air dan didiamkan selama 24 jam. Terus ada minyak goreng 50 ml dan soda api atau NaOH. Selanjutnya proses pembuatan. Air alkali yang telah disaring dituangkan ke wadah dan diberi pada NaOH. Untuk air alkalinya, saya menggunakan 1:10 dan untuk soda apinya, saya menggunakan 4-5 sendok makan NaOH. Setelah dilarutkan, larutan ditambahkan dengan minyak goreng, lalu diaduk hingga mengental. Larutan yang sudah diaduk sampai mengental, ditaruh di cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan plastik. Nah, larutan yang sudah mengental tadi ditaruh di cetakan dan didiamkan hingga 48 jam. Lalu dikeluarkan dari cetakan, ditunggu hingga 3-4 minggu baru bisa digunakan. Ini gambar dari larutan dari hasil yang tadi larutan tadi didiamkan selama 48 jam. Mengapa sabun tadi didiamkan selama 3-4 minggu? Karena adanya tahap kuring atau pematangan sabun. Jadi ada beberapa alasan mengapa sabun ini didiamkan selama 3-4 minggu. Yang pertama, penyelesaian reaksi saponifikasi. Jadi meskipun reaksi saponifikasi terjadi relatif cepat, masih ada kemungkinan sisa NaOH yang belum bereaksi sepenuhnya dengan minyak. Selanjutnya, penguapan air. Jadi, saat pembuatan sabun, terdapat kandungan air yang cukup tinggi dari campuran NaOH dan minyak. Selama kuring, air ini akan mengering secara perlahan, sehingga sabun menjadi lebih keras, tahan lama, dan tidak cepat larut saat digunakan. Selanjutnya, pembentukan struktur sabun yang optimal. Jadi sabun yang masih baru biasanya itu lembek dan kurang berbusa. Selama proses kuring, kristalisasi sabun berbentuk lebih sempurna, sehingga menghasilkan busa lebih baik dan tekstur lebih halus saat digunakan. Dan terakhir, untuk mengurangi pH sabun. Jadi, sabun yang baru dibuat biasanya masih memiliki pH tinggi atau basa kuat yang bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, dengan didiamkan beberapa minggu, pH sabun akan menurun ke tingkat yang lebih aman dan nyaman bagi kulit. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan saya tadi. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.